Sekolah minggu, murid di GKPS rajin dulu gereja hari Minggu. Mula kondisi rumah, malah rumah uhuru. Anani Shalom adik-adik, apa kabar? Abang yakin adik-adik semuanya mulai dari kelas Silvanus, Timoteus, Yohanes, Benyamin, semuanya pasti dalam keadaan sehat, pasti dalam lindungan Tuhan. Nah tentunya adik-adik pada saat ini abang mengundang adik-adik untuk memuji Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah tentunya mari kita berikan hati dan pikiran kita buat Tuhan ya, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, untuk itu abang ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi dan berikan sikap yang baik untuk memuji Tuhan. Oke, sekarang kita siap-siap angkat pujian King Kong badannya besar. Ya, buat pemusik. Ya. Yuk, kita bangkit berdiri ya. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy ya. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, adik-adik penuh dengan sukacita ya. Nah, tentunya seperti itu dong untuk datang ke hadapan Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Walaupun di masa pandemik seperti ini Tuhan, yang menghambat kami untuk bertemu satu dengan yang lain untuk memuji Tuhan, tetapi tidak menghambat bagi kami Tuhan untuk datang ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat ibadah online kami Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKPS Bandung Tuhan, bisa bersama-sama Tuhan bersekutu lewat online ini Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan tetap memberikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan kami mau beribadah Tuhan bersama-sama.
Biarlah Tuhan yang hadir dalam ibadah ini dan memberkati kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat seluruh anak-anak sekolah minggu juga Tuhan dimanapun berada pada saat ini, kiranya Tuhan yang sertai dalam ibadah mereka. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya nanti Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, sekarang kita akan sambung lagi lagu kita. Karena tadi kan sudah penuh sukacita. Sekarang Abang undang lagi adik-adik untuk bernyanyi lebih sukacitanya. Oke, kita angkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Yuk, kita sambil bertepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, lebih semangat lagi ya. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, terima kasih adik-adik. Ya, silakan duduk ya. Oke, sekarang kita masuk ke titah. Ya, kemarin terakhir adalah titah yang ke-10. Nah, sekarang kita kembali lagi ke titah yang pertama. Nah, Abang yakin adik-adik semuanya pada tahu kan? Nah, kelas Silvanus, Timoteus, Benyamin, Yohanes pada tahu semuanya kan? Nah, Abang yakin semuanya pada tahu. Oke, mari kita sama-sama sebutkan titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, kita akan katakan sama-sama sekali lagi ya. 2, 2, 3 ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, sekarang kita angkat pujian lagi. Kita nyanyikan lebih sukacita lagi adik-adik ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya. Yuk, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Lebih semangat lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Ya, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya adalah diambil dari Lukas 1 ayat 38. Oke adik-adik, mari kita dengarkan ya. Salah satu dari anak-anak sekolah minggu GKPS Bandung. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Santi. Tapi sebelumnya kita bernyanyi,
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yuk kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh ya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita. Semuanya duduk dengan baik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Yuk mari sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini duduk manis Tuhan di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, mengajari kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Cerita kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Yuk adik-adik yang di rumah, kakak membacakan dan diikuti ya sambil membaca melalui Alkitab masing-masing. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan Maria itu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Nah, demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita. Pada suatu hari, di suatu desa di desa Nazaret, ada seorang perempuan bernama Maria. Perempuan ini sangat soleh, sangat baik, sangat lembut, dan sangat penurut kepada Tuhan. Dia mengikuti seluruh perintah-perintah Tuhan. Hatinya lembut, hatinya halus. Pada suatu hari, seorang malaikat Gabriel datang menemui Maria. Dia mengatakan, "Jangan takut, hai engkau yang diberi kasih karunia oleh Allah." Pada saat itu Maria sangat terkejut. Dia heran akan salam itu. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kemudian Maria sangat terkejut ketika mendengar itu. Lalu dia berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan aku belum bersuami?" Kemudian malaikat itu juga berkata kepada dia, "Roh Kudus yang akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Nah, ketika malaikat Gabriel menyatakan itu kepada Maria, akhirnya Maria menyadari bahwa Allah sudah memilih dia, dan di dalam hatinya menuruti perintah Tuhan. Kemudian Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu." Nah, adik-adik, dari cerita di atas tadi, kita melihat bagaimana Maria sangat mematuhi perintah Tuhan. Maria mau menuruti perintah Tuhan, karena itu adalah untuk kepentingan orang banyak, untuk seorang juru selamat. Kepada adik-adik semuanya, kepada kita semuanya, kita harus mengikuti teladan seorang Maria. Dia mau menuruti perintah Tuhan. Ketika Tuhan mau menunjuk dia menjadi ibu dari seorang juru selamat, dia dengan sungguh-sungguh mau mengikuti perintah Tuhan, karena dia merasa bahwa dia adalah hamba Tuhan yang harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tuhan sudah memilih kita menjadi anaknya. Oleh karena itu, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus mau mengikuti
apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Buat adik-adik juga, buat kakak juga, buat kita semuanya. Ketika Tuhan sudah memilih kita, mari kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Misalnya, Tuhan sudah menunjuk kita menjadi seorang anak sekolah minggu. Ya, jadilah kita menjadi anak sekolah minggu yang berguna seperti Maria. Menjadi anak sekolah minggu yang berguna artinya bagaimana adik-adik? Ketika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, jadilah kita mengikuti perintah Tuhan. Kita memberikan pertolongan kepada teman kita yang membutuhkan. Demikian juga ketika kita dipilih Tuhan menjadi seorang anak dari orang tua kita. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, kita harus mengikuti perintah orang tua. Ketika orang tua menyuruh kita belajar, yuk mari kita lakukan. Apa yang disuruh oleh orang tua, itu bukan hanya untuk kepentingan orang tua, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kadang-kadang juga kita menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, karena kita merasa tidak mampu melakukannya. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik, ketika kita disuruh Tuhan untuk menjadi anak yang baik, kadang-kadang kita merasa tidak mampu. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk belajar, ketika kita merasa malas, ketika kita merasa tidak mampu, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya Dia memampukan kita melakukan apa yang diperintahkannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu berarti kita mengikuti teladan Maria yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidupnya. Sama seperti Maria juga yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu." Ketika Maria mengatakan itu kepada malaikat Gabriel, dia merasa bahwa dia adalah hamba Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Jadi ketika Tuhan memilih kita menjadi anaknya dan menyuruh kita untuk melakukan perintah-perintahnya, maka jadilah seperti perkataan Tuhan. Kita akan dimampukan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Kita harus tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami juga seperti Maria mau mengikuti perintah Tuhan untuk menjadi alat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan sudah kita dengarkan adik-adik. Nah, sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahannya, oke, kita angkat tangan kita. Dan mari kita katakan sama-sama, hubere doon hubani harajaon ninai bata. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Ijona dong huboan Tuhan. Ya, nyanyi semuanya ya. Ijon adong huboan Tuhan, galangan ni goluku nadopi neremu, sadi yama
hargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nadopi neremu. Jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah harganya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau siapkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.